Kecewa, diminta cerai, seorang pria di Wonosobo, Jawa Tengah tega membunuh istrinya. Pelaku membuang jasad sang istri ke tengah waduk. Emosi pelaku memuncak saat kebutuhan biologisnya ditolak korban. Korban selama ini merantau di Jakarta. Polisi mendatangi dan menangkap Mudiman 40 tahun pelaku pembunuhan wanita yang tak lain adalah istrinya sendiri, Aryati, di Wadas Lintang, Wonosobo, Jawa Tengah. Mudiman tak berkutik saat ditangkap di rumahnya di Desa Sumbersari yang hanya berjarak 200 meter dari Waduk Wadas Lintang lokasi jasad istrinya ditemukan. Selanjutnya pelaku bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses penyelidikan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelumnya warga dikejutkan dengan penemuan jasad Aryati yang mengapung di Waduk Wadas Lintang dalam kondisi mengenaskan. Kecurigaan polisi berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka benturan pada bagian kepala dan dada korban yang diduga menjadi penyebab kematian korban. Pelaku tega membunuh istrinya karena sakit hati. Ketika kami lakukan upaya penangkapan terhadap pelaku mengakui perbuatannya. Pelaku melakukan karena dasar motif kecewa terhadap istrinya yang meminta cerai saat itu. Sampailah pelaku membunuh korban tersebut. Diketahui Aryati sejak tahun 2021 bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta. Aryati pulang kampung untuk menghadiri wisuda anaknya yang masih sekolah dasar. Namun sejak saat itu Aryati dilaporkan hilang oleh keluarga. Baru kemudian kami melangkah kepada suami korban. Yang mana ketika kami mendatangi rumah suami korban ini, yang bersangkutan dengan tenang menjawab tidak tahu. Tetapi karena kami sudah mengantongi alat bukti yang lain, dari saksi yang melihat terakhir kali adalah ipar dari suaminya ini atau ipar dari pelaku ini terakhir melihat ketika jam 10 malam itu korban masih duduk berdua di ruang tamu milik pelaku ini atau rumah yang dihuni oleh sepasang suami istri ini. Namun pada pagi hari sudah tidak ditemukan. Setelah 3 tahun merantau, Aryati yang pulang ke rumah tepat di hari pembunuhan itu terjadi meminta cerai. Hal inilah yang membuat Mudiman sakit hati. Ulangi, dengan alasan pelaku kecewa dengan korban. Dikarenakan korban saat itu meminta cerai dan tidak mau diajak untuk melakukan hubungan suami istri. Sehingga sebagai seorang laki-laki, dia merasa kecewa dan dia timbullah emosi. 19 Juni Aryati pulang ke Wonosobo sejak 3 tahun merantau kerja di Jakarta. Aryati sengaja pulang untuk mendatangi wisuda sang anak yang baru saja lulus sekolah dasar. Aryati bertemu dengan sang suami Mudiman yang sudah menanti kedatangannya di rumah. Malam hari di rumah, Aryati menyampaikan keinginannya untuk bercerai. Mudiman tak menyangka sang istri yang tidak pernah pulang ke rumah secara tiba-tiba meminta untuk bercerai. Mudiman pun tak memberi respon terhadap permintaan sang istri. Mudiman masih terus diam berusaha untuk merujuk sang istri dengan meminta kebutuhan biologis. Namun permintaan Mudiman ditolak oleh Aryati. Hingga Mudiman kesal dan terlibat cekcok. Mudiman menganiaya istrinya hingga korban tak sadarkan diri. Aryati yang tidak sadarkan diri digendong ke perahu milik Mudiman yang terparkir di Waduk Wadas Lintang 200 meter dari rumahnya. Sekitar jam 11 malam jasad korban dibawa dan dibuang ke tengah waduk. Aryati diduga masih dalam keadaan hidup saat dibuang ke waduk. Pelaku yang sehari-harinya bekerja mencari ikan di waduk mengaku kesal. Sang istri yang jarang memberi kabar ketika pulang justru meminta cerai. Kami jarang berkomunikasi, Pak. Udah lama semenjak dia ke Jakarta yang terakhir kalinya kami jarang komunikasi.
Yang membuat saya sakit hati adalah itu Pak. Pulang dari Jakarta dia tiba-tiba minta cerai dan bahkan sampai menghina diri saya Pak. Kesalahan Mudiman terhadap istrinya justru dilampiaskan secara fisik. Pertama saya dorong pakai lengan Pak. Terus dia mendorong saya sampai saya terpental sehingga saya berdiri dan menyambar tenggorokan dia Pak, leher dia Pak. Sehingga sampai dia terbanting Pak. Menyadari istrinya sekarat, pelaku sempat melakukan pertolongan menggunakan tetesan air. Pas terbanting itu sudah lemas Pak. Saya juga panik Pak. Saya berusaha untuk memberikan tetesan air dan nafas buatan Pak. Dan saya panik waktu itu Pak. Mudiman mengaku takut aksinya diketahui oleh anaknya hingga nekat membuang jasad Aryati ke waduk. Karena saya takut Pak kepergok anak saya sehingga saya panik dan akhirnya saya berusaha membuang jasad almarhum istri saya Pak. Itu malam Pak itu Pak? Malam jam 11-an Pak saya berangkat membuang Pak. Atas perbuatannya, Mudiman dijerat pasal tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 15 tahun penjara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak jenazah. Psikolog Universitas Pancasila Auli Grasinta mengatakan bahwa hubungan jarak jauh selama 3 tahun antara korban dan pelaku memiliki konsekuensi dari masing-masing pasangan, diantaranya yakni adanya kesulitan dalam komunikasi. Jika komunikasi dalam satu hubungan tidak berjalan dengan baik, maka akan memicu terjadinya konflik. Sangat tergantung ya bagaimana dalam 3 tahun ini kan namanya long distance relationship ya. LDR itu memang memiliki konsekuensi masing-masing. Di antaranya adalah adanya kesulitan atau hambatan komunikasi, di mana sebenarnya komunikasi adalah hal yang paling penting dalam sebuah hubungan ya, baik itu hubungan pernikahan atau hubungan romantis lainnya. Nah, ketika tidak terjadi komunikasi yang baik atau terjadinya hambatan-hambatan emosi, maka ini akan memicu konflik-konflik yang lain.